Toxic. Talking asik tanpa toxic. Hey guys, welcome back to Toxic, Talking Asik Tanpa Toxic, sponsored by CNI. CNI. Ini hari ini gue lagi baca Toxic karena MC-nya pada lagi nggak mau kerja ya. Rafli mana? Shout out to Valen juga. Hari ini kita lagi mau ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Kita lagi kedatangan tamu yang very very special today. Seorang Gen Z-preneur, a very inspiring character juga. Namanya adalah Brian Fraser Kandani. Boleh dong tepuk tangan dulu dong. Halo. Thank you. Just a bit of a background for Brian ya. Brian is a Gen Z-preneur yang sekarang lagi building. Dengar sebuah agency ya bro ya. Mungkin bisa Betul. diceritain dulu, introduce yourself. Kira-kira sekarang tuh lagi ngerjain apa sih? Alright, thank you Will for the opportunity. Thank you bro. Jadi sekarang aku lagi fokus ke agency aku namanya Fraser Personal Branding Agency. We help the top entrepreneurs, specialist di bidangnya masing-masing untuk grow personal branding mereka, untuk terima beres personal branding yang sukses. Gila. Jadi Gitu. lu dari awal sampai bisa selesai gitu ya. Orang yang memang lagi mau building personal branding itu lu bantu tuntun dari awal tuh maksudnya. Betul, jadi mereka hanya perlu terima beres setor muka aja untuk syuting. Sisanya it's on us. So how do you develop this kind of agency? How do you come up with this kind of kayak ide itu dari mana sih sebetulnya? Sebenarnya idenya itu didatang dari lakuin aja. So I was a freelance dulu. At least last Lakuin year. aja. Lakuin aja. Last year di akhir-akhir tahun aku jadi freelance. Jadi short story-nya aku ketemu satu ibu-ibu di seminar. Oke. Jadi We Network. oke. Di situ aku masih kerja sama orang. Aku masih freelance sana sini, Heeh. keluyuran gitu. Dan tiba-tiba cicinya telepon. Brian, kamu kan bisa bikin konten kan? Bikinin cici konten dong. I'm like, sure. Additional stream of income dari freelance. Oke, aku yang nulis skripnya sendiri, datang cuma modal iPhone doang. Shooting cuma modal iPhone, pulang aku editing, aku posting. Aku lakuin semuanya sendiri as a freelance. Terus aku mikir, logika bodohnya, satu menghasilkan sekian. Kalau 10, 30, 50, harganya naik, I'm going to be rich gitu kan. Akhirnya kayak, oh why not? Aku double down on this. Akhirnya nambah. Awal aku jadi freelance with a team. Akhirnya sampai aku establish agency. Gitu. Wih, keren banget. Jadi berarti you started out yourself gitu, doing everything yourself, having how many clients by yourself sebelum akhir nanti udah punya tim sendiri. Awalnya sampai 5 ya. Sampai 3. 3 klien tuh kerjain semua sendiri. Itu benar-benar pakai tetes mata tuh buat ngedit. Kenapa harus pakai tetes mata? Wah, hancur kering banget. Kayak sehari liatin CapCut itu 12 jam gitu Wah, ngedit. gila. Antrian ngeditnya. Iya, Akhirnya iya. wah ini gak sehat nih. Akhirnya nambah tim. Itu masih categorized as a freelance with a team. Sampai akhirnya this is an agency gue establish. Itu di klien kelima kalau gak salah. I see. Gitu. Tadi awalnya kan pertama-tama your first client berarti ibu-ibu ya? Betul. Itu ibu-ibu maksudnya tuh dia tuh pengen ada ciptain personal branding, kenapa tuh? Karena mungkin dia punya bisnis yang dia mau promote atau kenapa? Nah ini keren nih ibu-ibu yang ini nih. Jadi kalau ngomongin soal financial, aku yakin dia udah very good. Even great lah. Dan pas aku tanya, Ci buat apa bikin personal branding? Oh saya mau jadi dampak. Saya udah habisin miliaran buat ikutin kelas-kelas di luar negeri. Saya pengen sharing secara gratis. I'm like wow, artinya dia lakuin itu for impact. I see. Gitu. Jadi not for financial gain, tapi dia memang trying to find value from delivering value to other people ya. Betul. Itu satu-satunya klien aku sampai sekarang pun yang personal branding cuma demi dampak tok nyampe sana gitu. Terus kalau menurut lu ya, kalau kita nyari untuk dampaknya tok gitu tanpa untuk financial gain, itu justru akan lebih authentic nggak kalau nyampe ke audiensnya? Betul, karena ya bener-bener personal aja apa yang dia pelajari dia share. Nggak ada iming-imingnya, there's no strings attached Iya gitu. iya. Jadi pure sharing aja. Pure sharing ya. Heeh. Oke. Ngomong-ngomong lu umur berapa sih sekarang? 17. Apakah aku termuda di sini? Wow. Wah gila sih, 70 years old man. So young ya. Tadi sebelum kita podcast aku disuruh tebak kan. Iya. Umur Lo berapa? kira-kira tebak umur gue berapa? Cuman disuruh jawabnya di podcast. Iya. Agak bahaya sih pertanyaan. 25. 25. 25. Berarti gua kalau 25 lu umur 17 berarti 8 years older than you. Sure. Gimana? Kayaknya No. lebih muda ya? No, I'm not 25. Berapa? I just turned 27. Wah, beda dikit lah ya. Beda dikit Beda. lah. Oh, kita persis 10 tahun dong bedanya. Udah 10 tahun tuh. Udah kayak apa nih? Udah kayak koko aja kali ya jadi. Kok. Iya. Beda 10 tahun. Tapi kayaknya Brian sendiri tuh secara wawasan, secara your maturity itu kelihatan banget sih. How do you develop that kind of maturities from such a young age?
I think sesimpel dengan satu tanggung jawab. Ketika sekarang aku punya tanggung jawab, beban karyawan aku di punggung, it memaksa aku untuk menjadi lebih dewasa. Hmm, Dan yang kedua adalah aku surround myself dengan siapa. I mean sekarang aku interactionnya dengan klien-klien yang way older than me, right. tim yang lebih tua dari aku, mentors yang lebih tua dari aku. Jadi ya aku surround myself di environment seperti itu, orang-orang seperti itu aku pasti ketarik. Karena ada yang banyak yang bilang ya bahwa you are the average of the 5 people you spend time with the most ya. Exactly, seklise-klisenya kita sering Iya. dengar, tapi that's the truth. You really think that's the actual truth? Yes, Why do you think that? karena udah pasti saat kita selalu pasti pengen menyerap. Iya. Gitu kan, dan saat aku surround myself di ruangan yang aku kelihatan paling bodoh, udah pasti aku pengen belajar dan aku pengen merasa, wih, kok dia bisa ya udah kayak gini ya, dia udah bisa kayak gini ya, caranya gimana, gue pengen terus belajar. Gue actually pernah baca ya, you know Simon Sinek? I know Simon Sinek ya. Gue Yeah. pernah nonton satu podcast yang punya dia bilang gini, if you wanna be an astronaut, then you find a room full of astronauts and you mingle around with them, and you Yes. talk with them, and that's how you can be an astronaut. Setuju. If you wanna be an entrepreneur, yeah, you have to be in a room full of entrepreneurs, and you will be an entrepreneur yourself. Karena you will pick up the traits, the mindset, the way people behave of people surrounding you. Setuju. Setuju ya? Setuju. Ya. Jadi kalau dari kecil memang lu juga surround yourself with people yang memang way older than you, atau memang itu just naturally attracts you? Naturally attracts aja sih di tahun lalu sejak aku masuk workplace. So aku sekarang 17, tahun lalu pas aku umur 16 adalah pertama kali saat aku entered the workplace. Gitu, dan di sana ya udah otomatis siapa lagi umur 16 17 yang Ya. kerja gitu kan. Aku benar-benar minoritas banget secara umur. Jadi ya udah pasti karena keadaan itu ya sejak hari itu sampai hari ini bergaulnya sama orang-orang yang jauh lebih dewasa. Tapi gue masih inget ya, pas gue umur 17 tahun, 16 tahun itu gue memang pengen punya bisnis juga gitu kan. Tapi Right. not since I was 17 loh bro. Oh ya? Karena pas lagi I was 17, I was still in high school gitu kan. Still trying to find out kira-kira nanti mau kuliah di mana, nanti cita-citanya mau jadi siapa, mau jadi kayak gimana gitu kan. Masih lagi saya coba ambil SAT atau TOEFL Iya, gitu. bener-bener. Pada banyak apply to colleges. Belum sampai kepikiran mau bikin agency lah atau bisnis gitu. Kira-kira among your friends ya, kan pasti I'm sure kalau di sekolah dulu kan pasti ada banyak teman-teman juga. Yes. Banyak yang nggak yang mungkin teman-temannya Brian juga yang memang entrepreneurs juga? Nggak. Nggak ya? Sangat sedikit. I see. Sangat sedikit. Tapi here's the thing. It's a interesting point of view ya. Dimana aku percaya setiap generasi berlalu itu selalu akan semakin cepat. Gitu. Jadi kayak sekarang we see rising entrepreneurs di umur 15 ada, 14 ada, 16 ada. Iya. Makin lama orang semakin muda gitu. Kayak dulu yang dimulai di konotasi mulai konten paling muda itu umur 20-an. Sekarang bocah umur 9, 8 udah mulai konten. Iya. Gitu. Akan semakin dipercepat karena the power of social media. Gitu. Jadi sekarang kelihatannya banyak entrepreneurs muda padahal nggak segitu banyak. Tapi yang ke publish ya banyak gitu. Karena semua orang itu jadi konten. Gitu. Jadi I think it raise the standard sih, kayak dia bisa loh, dia bisa loh. Kenapa dia gua nggak bisa loh. gitu ya? Kenapa gua nggak bisa gitu. Jadi banyak orang jadi dapat the idea, banyak orang jadi dapat the standards. Gue umur 19, dia umur 16 aja udah bisa kayak gini-gini, artinya gue juga bisa dong gitu. Tapi do you think ya, ini kan kita ngomong tentang social media. Tadi kan lu ngomong social media ya. Social media these days kan it can be said to be like a double-edged sword. Betul. Karena in some way ya lu bisa kembangin bisnis lu, bisa promosi tentang apa yang lu jual di social media. Tapi on the other hand itu juga bisa menjadi a trap. Karena Betul. banyak orang yang mungkin jadi membandingkan diri mereka sendiri dengan orang lain. Apalagi kalau mereka mungkin ngelihat seorang Gen Z-preneur gitu yang masih muda udah bisa sampai seperti begini. Sedangkan gua nih udah usia 40 tahunan misalkan begitu. Masih baru mau mulai banget. Nah kira-kira do you think it's a trap and how do you overcome this? Mau tahu gak rahasianya apa? Gimana? Nonton Toxic aja. Nonton Toxic aja. Nonton Toxic aja guys. Nonton Toxic aja, udah pasti benar. Udah pasti bener Cuma ya? anyways, ya itu bener banget sih, social media pedang mata dua. Iya. Dan aku someone yang hidupnya pernah hancur, no life karena social media. Tapi aku juga sekarang make a living out of social media. Right. I make an impact dari social media. Oke. Jadi dulu pas COVID itu cuma di kamar. Gak ngapa-ngapain, gak keluar. Nggak ngapa-ngapain. Jadi udah screen time aku sehari 12 jam. Scrolling IG, bosen IG, pindah TikTok. Bosen TikTok, pindah Netflix. Bosen Netflix, udah siklusnya gitu aja di HP. Gitu. Jadi social media once ruin my life. Aku gak ada hidup, no life. Tapi with the same social media sekarang aku bisa berdampak ke jutaan orang. With the same social media aku bisa menghasilkan uang. Aku bisa bantu orang lain untuk menghasilkan uang. Gitu. Jadi I think
balik lagi ke point of view sih. Saat kita di sana hanya ingin menjadi consumer, ya udah kita istilah zaman sekarangnya brain rot gitu. Iya. Ya, jadi kita cuma doom scrolling, consume, tapi saat kita pengen jadi producer, maka itu memperbaiki consuming kita. Apa maksudnya? Saat kita mau jadi producer, maka saat kita consume itu menjadi produktif. Karena saat kita consume itu akan menjadi kita punya idea, kita punya research, kita punya ideation, inspo untuk production kita, producer kita. Iya, for future Gitu. contents ya. Betul. And how do you change that kind of mindset? Awalnya kan tadi lu bilang lu pernah sempat hidup lu tuh agak hancur gitu ya, mungkin karena social media, you spend too much time on TikTok gitu. I'm sure a lot of people di sini juga pasti bisa relate. Nah, gimana caranya turning point-nya seperti apa sih yang sampai akhirnya lu memutuskan, oke, here's the deal, gue nggak mau jadi consumer lagi, gue udah mau mulai dari hari ini gue mau jadi seorang produser. Yes. So ada dua perspektif. Satu perspektif yang spiritual buat aku. So pendeknya adalah aku percaya bahwa hidup ini adalah berkat dari Tuhan. So hidup ini adalah opportunity dan tapi balik lagi mau seberapa besar privilege yang dikasih, the control ada di tangan aku. So I choose to take control dan nggak take this life for granted. Yang kedua adalah aku share ini di TED Talk aku kemarin. Jadi ada 5 poin of self change. Pattern pertama adalah self awareness. Kalau kita nggak sadar social media itu sampah, kalau kita nggak sadar hidup kita lagi rusak karena social media, kenapa kita mau berubah? Gitu. Jadi semua dimulai dari self awareness. Apa yang jahat dan apa dampaknya untuk kita. Kedua adalah purpose. Purpose adalah saat kita tahu our divine purpose yang besar di hidup kita, udah pasti purpose itu bakal jadi appetizing. Dan saat purpose itu menjadi appetizing, semua distraction yang tidak membawa kita ke purpose-nya bakal kelihatan nggak gitu nafsu. Gitu. Yang ketiga adalah, ini udah otomatis nih. Saat kita punya purpose dan self awareness, motivasi bakal datang sendirinya. Dan saat motivasi datang, aksi bakal datang. Saat aksi bakal datang, habit. Aksi yang diulang-ulang menjadi habit. Saat habit diulang-ulang menjadi identity. So I think dimulainya semua dari self awareness and purpose sih. Ya berarti tingkat self awareness kita sebagai seorang Gen Z itu harus cukup besar ya. Harus Of course. tahu where we're at and where we wanna go, who we wanna be in order for us to be someone greater than now gitu ya. Betul, dan self awareness biasanya menyakitkan. Iya. Banyak orang tuh yang mungkin especially Gen Z ya, yang nggak bisa terima realita. Mereka Betul. tuh beranggapan bahwa, oh let's say ya, kalau mereka tuh secara apa ya mungkin standard of livingnya sudah comfortable. Betul. Apalagi kalau mereka berada di dalam satu keluarga yang bisa dibilang cukup berkecukupan gitu. Makan ada, tempat tinggal ada, jadi nggak merasa sense of urgency-nya untuk bisa melakukan something more, taking the risk itu nggak ada sense of urgency-nya. Setuju. Nah itu bisa some kind of trap, karena kadang-kadang anak muda tuh ya merasa comfortable, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau taking risk, sampai akhirnya mereka kepepet banget. Betul. Nah tuh how do you change that? Ya, how do you change that? Makanya aku banyak banget dihujat saat aku ngomong orang miskin tuh lebih privilege daripada orang kaya. Bisa aja gitu kan. Karena orang kaya itu sebenarnya banyak downside-nya juga. Well, emang enak, siapa yang gak mau lahir dari keluarga kaya. Cuman gini, contoh bokap lu super rich, ya kan? Biasanya akan seperti ini. Untuk lu lanjutin legacy bokap lu pasti susah, karena perusahaan itu besar. Ya. Tapi with your hard work, dengan kepintaran lu, kegigihan lu, sakit jatuh bangunnya, ketika lu sukses untuk conquer itu, orang bakal bilang lu hoki. Iyalah, anaknya si ini masa gak berhasil. Tapi satu sisi ketika lu gagal, atau ketika lu gak niat, lu juga bakal dikatain bro, kayak ih sayang banget bokapnya kayak gini-gini, anaknya jadi kayak gini. Jadi lu mau naik mau turun susah di-appreciate sama orang. Iya. Karena kreditnya akan selalu ke bokap. Dan itu susah dapet urgensinya gitu. Banyak orang udah merasa oke gitu kan. Sedangkan orang-orang yang mulai dari bawah bahkan minus, mereka punya urgensi yang begitu kuat. Gua harus putar balikin keluarga gua. Gua punya beban dan tanggung jawabnya untuk bikin nyokap gua gak kerja triple shift terus cuma bisa kasih gua makan nasi sama ikan asin. Gua kenal orang yang datang dari atas, gua kenal orang yang datang dari bawah. So I can say ini dari inside mereka gitu. And you feel like the hunger is different ya? Yes. Tapi balik lagi, hunger is an option kan. It's an option. Iya. Jadi it's a matter of decision dong. Nggak bisa kita pukul rata, tapi biasanya yang terjadi kan kayak gitu. Biasanya terjadi. Pattern, Gitu. yes. Ini gue ada satu quote ya, ini gue kemarin tuh sempat ambil ya. Menurut gue it's very interesting. Tadi talking about kayak first generation, second generation kind of thing gitu. Hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. And weak men create hard times. Siklus ya. It is a cycle kayak gitu Yes. kan.
Jadi I feel like this is very true lah. Tadi bener banget apa yang lo ngomong gitu. Mungkin zaman sekarang banyak orang yang nggak merasa ada sense of urgency itu, makanya jadi mereka santai-santai aja, menunggu apa ya, menunggu sampai mereka bener-bener kepepet banget gitu kan, nggak Yes. ada the sense of oke, gue mau harus jalan bisnis hari ini, gue harus mulai my personal branding agency or whatever kind of business today gitu, karena mereka merasa di rumah mereka aman-aman aja, nanti juga mungkin kalau di saat mereka mau kuliah ataupun mau kerja ataupun nanti mereka berkeluarga itu sudah disiapkan semua oleh keluarganya mereka masing-masing. Yes. Tapi ngomong-ngomong gitu, aku selalu mengakui aku lahir dari keluarga yang cukup privilege. Oh Right? ya, oh, Aku you nggak think so? bilang aku lahir dari keluarga yang kesusahan, terlilit Hmm. hutang, no. Tapi dibilang kaya raya, no, gitu kan. So bahasa biasa yang kita pakai adalah nyaman. Oke, mungkin Brian bisa cerita sedikit nggak tentang your background gitu kan? Misalkan backgroundnya seperti apa sih? Kok bisa sampai ada mindset seperti begini gitu? Gambarannya kondisi keluarga aku bisa punya mobil, bisa punya rumah, bisa sekolah di National Plus, nanti mau kuliah ke luar negeri juga bisa. Tapi dibilang yang kita nyetir Ferrari, tas kita Hermes semua enggak juga gitu. Oke. So, oke lah gitu ya. Ya, Tapi ya, my ya, biggest ya. privilege dari my family adalah value. Aku sangat bersyukur that my parents itu a very high value person dan mereka juga parenting aku dengan sangat baik. Tapi gini, walaupun aku lahir dari keluarga yang cukup privilege, aku punya privilege untuk mengejar dan mengeksplor sesuatu. Jadi aku bisa all in gitu loh, eksplorasi aku di usia muda. Usia muda nggak mungkin biasanya belum tahu apa-apa, masih labil. Dan justru saat aku lahir dari keluarga yang quote unquote jadi bantalan aku, mau aku gagal 10 kali pun, aku nggak merugikan mereka. Dan aku tetap makan makanan yang sama. Tapi beda cerita saat orang umur 40, udah punya 2 anak, udah punya istri. Gagal, keseret semua keluarganya. Yes. Jadi aku bisa eksplorasi dengan tenang, karena aku punya bantalannya adalah family. Gitu. Dan privilege-nya untuk quote unquote sukses di usia muda adalah kita bisa jadi extremely generous. Gitu, karena kita nggak perlu biayain apa orang tua kita, cicilan rumah. Uangnya buat diri kita. Gitu, dan paling diri kita mau pakai seberapa banyak sih. Betul. Jadinya I can be more generous dengan my money to help other people. Dan juga of course menyiapkan masa depan dengan lebih cepat, kenapa enggak gitu. Jadi ada safety netnya, that feeling of security mungkin yang lo bisa dapetin ya kalau memang dari keluarga yang mungkin lumayan tapi yang bukan yang gimana-gimana, itu ada level of security. Jadi nanti building on towards the future-nya, jadi ya mungkin lo bisa pikirin hal-hal yang lain ya. Yes. Ya. Nah itu banyak orang yang mungkin zaman sekarang tuh underestimate Gen Z, bro. Karena mereka merasa Gen Z itu wah payah nih, mentalitasnya seperti tempe gitu kan, atau seperti strawberry generation lah, banyak stres sedikit, banyak stres langsung mau resign atau mau cari pengalaman yang baru. Kira-kira kenapa banyak orang yang underestimate Gen Z, dan kira-kira langkah apa sih yang bisa kita ambil untuk ngancurin stigma itu? Sih kebetulan banget belum nyampe sebulan aku lagi initiate suatu movement namanya Gen Strong. Gen Strong. Yes. So Gen Strong. Gimana cara spellingnya? Gen Strong. Gen Strong, tapi panggilannya Gen Gen Strong. Strong. Jadi Strongnya itu pakai Z. Oh, Pakai Z I Gen Z. see. Iya. So bedanya movement sama campaign adalah kalau campaign Brian Kandani menggerakkan Gen Strong. Tapi sedangkan movement Brian Kandani dan banyak entitas lain menggerakkan Gen Strong. I see. So itu yang aku lagi fokuskan sekarang untuk impact. Nah balik lagi ke pertanyaan tadi, ini mulai dari keresahan aku. Banyak banget stigma dan doktrin zaman sekarang bilang Gen Z ini generasi sampah. Dan memang Generasi benar. sampah ya? Dan memang Mungkin benar. generasi zampah kali ya. Sampah. Ya. Jadi sekarang banyak stigma bilang generasi ini generasi zampah. Iya. Ya. Dan part of it is true. Banyak Gen Z yang mental health, banyak Gen Z yang lemah, oke. That's a problem ya, a problem. Tapi saat dikasih stigma dan divalidasi, jadi dikurung. Jadi Gen Z yang punya mental health nanti bilang kayak gini, tervalidasi. Iyalah gue mental health gak apa-apa, kata website kredibel ini aja memang Gen Z mental health, normal lah, wajar lah. Jadi mereka tervalidasi. Bukannya masalah ini jadi tersolve, tapi malah dikotakin. Di penjara, mereka tervalidasi dan juga mereka dapat mental block. Makanya aku selalu kasih contoh, kalau ada 1.000 orang di penjara, melihat semua teman-temannya di penjara, semua bakal desperate, ya udahlah. Emang nasib kita gini. Tapi ketika di penjara yang isinya ada 1.000 orang, at least cuman 5 orang yang di luar penjara. Semua orang bakal mikir, dia aja kok bisa keluar padahal dia baru di sebelah gue kemarin. Artinya dia tahu sesuatu yang gue masih belum tahu, dan kalau gue mau tahu gue bisa gitu. So makanya it's a movement yang aku nggak bisa lakukan sendiri. Lagi banyak entitas-entitas Gen Z namanya Gen Z Movers, Gen Strong Movers. Oke. Gitu. Jadi mereka menggerakkan
mereka yang patahkan stigma, mereka yang patahkan mental block orang gitu. That's the Gen I Strong. see. So your perspective itu karena udah ada beberapa orang yang sudah berhasil menjadi Gen Z entrepreneurs, jadi you can create a movement yang in which other Gen Z juga yang mau jadi entrepreneurs juga ya someday juga bisa melihat orang-orang seperti begini, look up orang-orang seperti ini dan akhirnya jadi bisa example for other people ya. Yes, being an entrepreneur is good. Tapi bahkan even a smaller step aku juga appreciate banget. Gak harus, wah saya Gen Z umur 17 jadi entrepreneur. Tapi at least you break the stigma. Gue bukan Hmm. Gen Z yang lemah. Gue bukan Gen Z yang mental strawberry. Hmm. Gue bukan Gen Z yang dikit-dikit mental health gitu. Hmm. Itu actually very 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 cool sih karena kebetulan kita kan kita di Action Club juga making a community kan. Mhm. Jadi kalau your community kan Gen Strong gitu kan. Yes. Our community namanya Action Club. Action Club. Tapi how you spell it is with an X. Yeah. Jadi kayak XION. It's like Action Club gitu. Action. Ya Action Club lah. Yeah. It's where kayak entrepreneurs connect. Mhm. Tapi we are focusing on mostly Gen Z entrepreneurs juga. Yes. Ya di sini entrepreneursnya yang banyak Gen Z itu mereka menjalankan bisnis yang dari berbagai macam bisnis. Mau ada yang dari bisnis pertambangan, ada yang punya bisnis keluarga juga, ada yang punya online shop. They're doing all kinds of businesses. Tapi di sini is where they can saling network and learn from other industries as well. Cool. Karena kita akan invite banyak speakers ya, termasuk lu juga gitu kan, Brian juga. Banyak speakers, banyak experts from various kinds of industries. Jadi itu bisa membuka mindset mereka juga bahwa di luar sana tuh sebetulnya bisnis itu banyak sekali dan opportunity di sana tuh sangat melimpah. Jadi kalau memang mereka tertarik untuk belajar lebih banyak tentang jatuh bangunnya seorang entrepreneur, nah itu sebetulnya kita juga punya wadah yang namanya Action Club itu, bro. I see. Cool. Iya ya, jadi agak mirip ya maksudnya Gen Strong ini sama Action Club ini dua komunitas buat Gen Z. Memang menurut lu Gen Z ini butuh komunitas atau kenapa gitu di luar sana tuh ada ya banyak orang yang menjalankan komunitas Gen Z juga? Karena basically tadi di awal pembicaraan kita the quote kan, 5 orang yang kita surround ourselves with adalah kita. If you wanna be astronauts, surround yourself with astronauts. Yang kayak tadi kita mention di awal podcast. So if you surround yourself sama like-minded people dan kamu benar-benar soak in the environment, mau nggak mau pasti kamu akan ketarik. Ya Gitu. ya. Jadi banyak anak muda juga yang mau change ya, mau punya komunitas itu supaya mereka sendiri juga jadi bisa terangkat ya. Rame-rame akan jauh lebih gampang dari sendiri. Makanya mau orang terkaya pun timnya berapa puluh ribu orang, Betul. nggak mungkin sendiri. Ya Elon Musk itu timnya berapa banyak kan? Berapa ya? banyak, Ya. iya. Di X juga. Gak mungkin dia bisa running semua company by himself. Bener, rame-rame akan selalu lebih gampang dari sendiri. Iya, oke. Nah kalau sebagai Gen Z-preneur, kan you yourself you have an agency kan? Yes. What kind of challenge sih yang mungkin lu hadapin sebagai Gen Z entrepreneur? Apalagi kalau when it comes to meeting with other people who are older than you, kan pasti ada tantangan-tantangan membangun kredibilitas kan sebagai Gen Z-preneur. Oke, that's a good question ya. Apa challenge-nya menjadi Gen Z-preneur? So, apalagi saat dealing with my clients yang 30s, 40s, bahkan 50s, bahkan mereka mungkin bisa look down on my age. Tapi when I show my results and portfolio and my value, age aku doesn't matter anymore. Oke, iya aku 17 tapi aku udah bantu ini jadi ini, aku udah bantu lebih dari 50 orang lain, aku punya tim segini, fokusnya langsung shift ke value gitu. Karena biasa disamaratakan, oke Brian umur segini value-nya cuma segini. Tapi ketika aku bisa fokus ke value apa yang aku kasih, udah shifting, lupa sama umur aku. Bahkan kadang ngobrol-ngobrol sama klien, iya ya kamu 17, aku kadang lupa kamu umur 17 gitu. So I think value centric. Dan apa challenge aku mulai bisnis di usia muda adalah aku belum punya pengalaman soal bisnis, aku nggak punya in-depth knowledge tentang bisnis. So aku learning by doing. Pertama kali buka agency, oke, gue harus hire tim. Gimana? Di mana? Nggak tahu. Oke, ternyata ada LinkedIn, ada Glints. Oh ternyata butuh HR. Oh ternyata cara screeningnya gini. Oh ternyata harus bikin kontrak kerja. Jadi pentok sana sini, cari tahu sana sini, learning by doing. Ya. Tapi banyaknya di luar sana justru entrepreneurs yang berhasil tuh learning by doing loh bro. Yes. Mereka nggak belajar by like theory atau belajar di kuliah gitu kan. Tapi mereka jalanin aja gitu. Mulai mungkin nggak tahu nanti final produknya bakal seperti apa. Yes. Tapi mereka mulai aja. Nanti Tuhan buka cara, dikenalin ke orang ini, nanti ikutin air aja ya, ikutin seperti flow-nya seperti begitu aja. Betul. Dan bagi lu sendiri, lu pernah gak sih merasa ya pasti dalam journey lu sampai di tahap seperti sekarang ini, pernah gak lu merasa nggak percaya diri? Mungkin karena ya tadi kan kalau usia kan ya lu bilang bisa dikasih lihat dari proof hasil kerja lu seperti apa kan. Tapi pernah gak sih lu mungkin kurang percaya diri di awal-awalnya?
Aku nggak percaya diri. Mungkin ini bisa kedengaran sombong, tapi again, percaya diri dan sombong ada garis tipisnya. Hmm. Dari dulu, bahkan kalau ditanya dari aku umur 7, umur 6, bisa tanya orang tua aku. Setiap kali orang tanya cita-cita aku apa, aku selalu jawab, I wanna be an entrepreneur, businessman, laupan. 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 Yang lebih Ya, laupan. I wanna be laupan. Ya. Dan dari kecil aku percaya aku akan menjadi businessman, gitu. Kalau aku nggak percaya sama diri sendiri, gimana orang lain bisa percaya sama aku? So it starts from me to me. Berarti dari awal lu masih kecil lu ada self awareness dan self eagerness to learn ini bener-bener kuat ya, I think it's come from conviction aja sih. conviction. Conviction. Ya. Tapi Iya. sebelumnya lu sebelum agency ini lu nggak pernah jalan bisnis sebelumnya? Nope, paling jualan slime pas kelas 6 SD. Jualan selain ke siapa tuh ke teman-teman Teman-teman sekolah. sendiri, Iya, teman-teman sekolah paling gitu. gitu. Iya. Very cool ya. Berarti lu udah dari sananya udah ada jiwa entrepreneurnya sangat kuat ya. Yes. Kalau bagi lu ya, lu ngeliat banyak Gen Z zaman sekarang yang mungkin juga mau seperti Brian nih, the next Brian gitu in the future. They wanna be entrepreneur juga in the future. What kind of must have skills sih do you think yang very imperative for young Gen Z to have? Skill ya. So number one, aku big believer in communication. Karena gini, bisa aja skill lu biasa-biasa aja, tapi kalau komunikasi lu bagus, lu dipromosi. Tapi banyak orang nih ya, kayak IT jago atau apa jago, tapi mereka nggak bisa komunikasikan dirinya dengan baik, stuck karirnya gitu. So hidup ini tentang interaction dengan banyak orang. Mau punya bisnis sendiri, interaksi sama orang, dengan klien, dengan tim. Mau kerja sama orang pun interaksi dengan atasan, dengan bawahan, dengan orang yang setara. Jadi everything is about communication sih. Communication, negotiation, itu satu yang paling penting menurut aku. What kind of tips do you have? Kalau misalkan kita nih kurang percaya diri, mungkin kita sendiri juga introvert, kita sendiri juga mungkin gak punya pengalaman banyak, kerjanya di rumah sendirian kayak lu yang mungkin dulu sempat kerja sendiri juga di rumah. Gimana caranya supaya kita bisa improve our communication skills? Oke, I think balik lagi ya, self awareness. Ini mungkin kedengaran agak kontroversial. Ini mungkin kontroversial, tapi orang yang insecure bisa aja mereka beneran kayak gitu. Orang yang insecure gendut bisa aja ternyata memang mereka gendut. Tapi mereka ngumpet, oh saya insecure. Mereka nggak mau terima realitanya. Oh, saya insecure, saya nggak bisa ngomong. Memang nggak bisa ngomong, gitu. Banyak orang nggak terima, ya. Dan it all comes down dari self awareness. Lu sadar diri, lu terima pahitnya, lu tuh kurang. Udah datang sendiri kok belajarnya. Actually ya, banyak orang tuh udah tahu what to do. Tapi banyak alasannya aja. Oke. Oh gue insecure, oh gue emang orangnya introvert. Udah nggak dilakuin. They know kok what to do, nggak perlu dikasih tahu lagi sebenarnya. Balik lagi dari self acceptance. The biggest hurdle tuh sebetulnya the self acceptance dulu ya. Yes. Karena untuk terima realita tuh kadang-kadang pahit, bro. Banget. Pahit banget itu. Kadang-kadang kita juga mungkin ego yang terlalu tinggi atau kita merasa mungkin wah kita sekolah udah tinggi-tinggi tapi aduh terima kenyataannya bahwa kita tuh harus mulai dari paling nol, belajar dari orang yang mungkin belum lulus kuliah. Itu kesana seperti eating you alive ya kadang-kadang. Betul. Justru paling lucu ya, aku pun masih fighting the battle kok. Kadang diri sendiri bisa bohongin diri sendiri dan diri sendiri percaya dengan kebohongan diri sendiri. Ya, right? Untuk ngumpet gitu karena that's pride. Saat kita punya pride, kita menganggap kita layak dan kita ada berada di mana. Padahal kenyataannya enggak. Jadi we make lies, we make validations, excuse bahwa oh kita udah di sini, kita udah nggak perlu grow lagi gitu. Ya. Oke, jadi communication skill is very important ya, yang pertama ya. Aha. Oke, kalau misalkan nih ada nggak kira-kira skills yang lo ngerasa awalnya tuh penting banget ya when you're starting out business. Wah ini must have banget nih, penting banget. The skill itu harus ada lah di semua entrepreneur. Tapi dari waktu ke waktu setelah lu jalanin bisnis agency seperti ini, lu ngerasa kayaknya sih sebetulnya nggak sepenting yang lain. Ada nggak kira-kira skill kayak gitu? Ada. Jadi awalnya aku kira untuk know how, untuk know to do everything, finance, marketing, gue harus bisa semua. Dulu gue kira penting banget. Ternyata sekarang instead of asking how, gue sekarang askingnya who. So if I can connect people, aku bisa manage mereka. Aku nggak perlu bisa semuanya. Itu gue pernah denger tuh dari somewhere tuh. Betul. Dari siapa itu kayak? Dari siapa itu ya? Cuman awalnya aku kira I need to know everything. I need to know how to do everything. Sekarang instead of how, I ask who. And how to connect the people. Sebenarnya gitu sih. Jadi penting sekali untuk kita tuh bisa tahu orang-orang yang cocok untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu ya. Betul, karena when you ask who, it's a leverage. Jadi waktu kita tuh nggak harus sia-sia terbuang juga, nggak harus mengerjakan banyak hal sekaligus, bisa kita delegasi kepada orang lain ya. Setuju, tapi at least mau tahu.
Nah ini ini beda lagi nih. Orang yang fokusnya bukan how to tapi who, bukan berarti dia nggak usah tahu apa, tapi dia juga harus mau tahu. Kalau nggak ditipu bos. Iya, betul sih. Iya, mau tahu gitu. Jadi kalau sebelum lu bisa delegasi kepada orang lain, lu juga setidaknya minimalnya juga harus tahu apa yang mereka kerjakan ya. Betul. Gue pernah dengar nih, kalau misalkan kita belum sampai kuasain 80% dari pekerjaan itu, kita jangan kasih ke orang lain dulu. If we can't do it ourselves, don't give it to someone else. Do you agree nggak dengan statement kayak gitu? Somewhat agree nggak agree itu gray area. Tapi aku selalu gini, di tim aku, visi aku adalah gimana tim aku bisa lebih jago dari aku. So as a leader aku harus menjadi lumayan generalis ya. Contoh, kita bagi 3 deh, marketing, finance, and operations. Hmm. Let's say aku 7/10 di semuanya karena aku generalis. Di marketing aku 7/10, operation aku 7/10, sama di apa tadi satu lagi finance Yeah. 7/10. Aku expect tim aku bisa 11/10 gitu. Tapi finance aku yang 11/10 nggak bisa kerjain operations. Iya. Gak bisa kerjain yang lain gitu. Jadi tim aku di bidang itu harus lebih jago dari aku. Tapi aku bisa semua bidang, mereka gak bisa. Iya. I can connect people, mereka gak bisa. I can lead people, mereka gak bisa gitu. Jadi lu lebih fokus nyari spesialis. Aku nyari spesialis. Spesialis yang memang bener-bener jago in depth di departemen mereka masing-masing. Betul. Ya. Betul. Dan sekarang kalau boleh tahu lu udah berapa orang di tim lu di agency? Kalau kepala ya kira-kira ada 20-an. 20-an? 20-an Totalnya ya? totalnya. 20 orang. So at the age of 17 years old, lu udah punya 20 anak bawah. Ya kurang lebih. Wow, anak buah. Wow. Ya 20 orang. Gampang gak bro ngurusin misalnya 20 orang gitu kan. Ya kita namanya kan ngurusin orang kan pasti Jelas gak tidak. gampang. Jelas Apalagi tidak. ini gini loh. Gue pertama kali pas ngurusin tim di Indonesia, one thing yang I realize itu ngurusin orang tuh gak gampang bro. Of course. Walaupun sebenarnya secara teori kan ya mungkin apa ya, gampang gitu. Oh, ngomong sama orang apa sih susahnya, lu kasih dia kerjaan ya dia kerja udah jalan gitu kan. Tapi ternyata ada banyak dinamika gitu ya di dalam ya hubungan kantor ataupun pekerjaan yang mungkin susah untuk kita bisa mengerti dan susah untuk kita bisa langsung beresin. Nah kira-kira ada nggak lu pengalaman yang dimana lu ngurusin orang tuh gak gampang, dan kira-kira tipsnya apa sih untuk bisa ngadepin satu tim? That's a good question. Balik lagi ke poin yang kita sambung menyambung ya. Tadi kita ngomongin soal komunikasi, dan di sini komunikasi I think is number one. Gimana aku bisa komunikasikan value? Ini klise banget ya, value, culture, visi misi, ya kan? Itu semua perusahaan ngomongin kayak gitu. Cuman kapan terakhir kali kita anggap itu serius? Kadang visi misi itu cuma ditempel di tembok, dah temboknya yang dapat visi misinya. Karyawannya semua nggak jalanin visi misinya. Cuman gimana ya? Aku putar otak, aku nggak ngomong doang, aku hidupin visi misinya. I am the culture, I am the visi misi. Karena I'm the leader. Kalau leadernya sendiri gini, tembok aja ngikutin visi misinya ada di tembok. Kalau leadernya enggak gimana kan? Jadi gimana aku bisa menghidupi itu dan aku bisa menjadi contoh ke mereka dan aku komunikasikan ini ke mereka. I think that's quite simple tapi easy to say, hard to do lah. Jadi kalau misalkan lo bilang you are the culture, you are the vision mission gitu. How can that company ya? Ini question for you ya. How can that company exist kalau nggak ada lo? Kan tadi lo bilang lo 7/10, mereka 11/10 gitu kan. Kalau memang you are the culture, you are the vision mission, misalkan nih amit-amit gitu ya, lu lagi unavailable lah, misalkan lu lagi sakit atau misalkan apa gitu, itu gimana? How can the company run by itself without you as a leader? I see, that's a good question ya. Yeah. Ini pertanyaan kritis. Nah, saat aku menjadi visi misi dan aku menjadi culture-nya, bukan aku doang, kan visinya tim aku menjadi visi misinya juga. 20 orang ini harus menjadi visi misi, 20 orang ini harus menjadi culture-nya. Nah, ketika aku amit-amit lagi off sebulan, 2 bulan, operasi sakit, dan mereka semua mati atau kesusahan, artinya aku masih belum sukses menjadi leader. Aku sukses ketika mereka semua menjadi visi misi dan culture-nya. Very nice. Bukan aku doang. Jadi lu bisa translate other people to buy into your vision, buy into your dream gitu ya. Yes, I agree. And that's very hard loh. Kalau misalnya kita punya satu visi kemana gitu, apalagi kita masih muda gitu kan, kadang-kadang kan kita gampang untuk berubah pikiran ya kalau masih muda karena pengennya banyak gitu kan. Tapi untuk membuat orang lain, mungkin orang-orang yang sudah jauh lebih berpengalaman daripada kita untuk buy into our vision, itu pasti stepnya banyak dong. Dan mungkin butuh konsistensi, berkali-kali kita ya ajak ngobrol dengan mereka lah, kita kasih mereka perhatian, kita kasih mereka example. Gak cukup sekali doang dong kayak gitu. Anak muda yang dealing with tim yang lebih tua dan klien yang lebih tua, I believe cara paling gampang untuk sukses adalah untuk sukses bareng.
Kalau aku bisa bikin tim aku sukses bareng aku, pasti mereka ikut. Kalau aku bisa bikin klien aku sukses bareng aku, pasti ikut. Gitu. Even though Elon Musk nggak punya 100% shares of Tesla, dia cuma punya berapa persen lah gitu ya. Nggak gede-gede amat. Tapi semua orang yang punya shares Tesla kaya bareng dia. Semua timnya naik gitu. So sukses bareng sih. Iya. Nah, ini gue tertarik tentang your agency nih, bro. Yes. Kan sekarang personal branding agency sekarang lu udah manage berapa orang nih kira-kira nih? Sekarang ya, kita udah handle lebih dari 50 klien. 50 klien. Yes. Dan mostly klien-klien ini tuh entrepreneurs juga atau memang mereka ya just wanna improve their personal branding, atau kira-kira who are your customers sih? So Frazier Personal Branding Agency ini kita niche banget. Kita only bantu entrepreneurs and specialist yang terbaik di bidangnya. That's only what we do and we're doing it the best gitu. Karena that's only what we do every single day. Kita menjadi yang terbaik. Ya, right. Gimana Fokus. tadi lu bilang katanya lu fokus ke orang-orang yang memang leaders in their own industry. Yes. How do you select those kinds of clients? Kalau misalkan kita ngomong leaders in industries kan pasti cari orang-orang kayak gitu kan nggak gampang ya. I think itu subjektif ya. Jadi of course aku nggak conquer only the top leaders. Aku conquer leader di bawahnya lagi. Tapi they all adalah specialist dan entrepreneurs di bidangnya masing-masing. Mereka adalah orang-orang yang outstanding. Outstanding belum tentu yang the best. Tetapi I help outstanding people to be the best. Gitu. Jadi biasanya mereka mungkin udah jago di bisnisnya mereka masing-masing tapi nggak punya personal branding. Yes, sambung menyambung. Like I said tadi, komunikasi. Percuma kita punya skill 10/10 tapi dikubur, nggak ada yang tahu, nggak ada opportunity, nggak ada yang hire, nggak ada yang kerja sama. Mending punya skill 5/10 tapi komunikasinya 10/10, opportunity di mana-mana. And personal branding is the biggest leverage untuk komunikasikan itu. In your opinion ya Brian ya, kalau we're talking about personal branding, can it actually 10x your business? Karena kalau misalnya orang yang sudah menjadi top of their industry, sudah at the top of their game gitu, dengan personal branding, bisa nggak itu elevate their business into another level? It's very subjective, tapi for me, I did it. Aku 10x business aku with my personal branding. Even more. Maksudnya personal branding itu apa ya? Maksudnya social media, melalui social media, jadi lu bisa bikin your own group of loyal customer base. If you're talking gimana? about social media, yes, aku sendiri 10 kali lipat lebih dari social media personal branding to my business. Tapi again nggak bisa dipukul rata. Bisnis apa, siapa orangnya dan lain-lain. Gitu. Tapi actually personal branding itu, ini aku kemarin ngobrol sama head kreatif aku, Priska namanya. Dan dia juga ngebukain aku insight again. Aku juga belajar dari mereka. Dia bilang personal branding itu nggak selalu di social media. Tapi personal branding itu akan selalu ada. Everyone punya personal branding. Right. Lu mau punya sosmed atau enggak, lu punya personal branding. Personal branding itu sesimpel apa yang orang ingat ketika nama lu disebut. Your first impressions lah bisa dibilang gitu ya. Iya, tanpa social media pun kamu punya personal branding kok. Dikenal apa? Orang yang songong atau orang yang sangat ramah gitu. Social media hanya amplify your personal branding. Gitu. Keren ya. Keren Social media aku. amplify your social personal branding ya. Jadi personal branding is not something yang you create, tapi it's something within you. Oh, social media bisa amplify atau bisa make a new personal branding. Bisa Bisa pakai topeng. Bisa pakai topeng ya? Iya, Bobby Saputra. Nah, tapi kalau kayak gitu, ya Bobby Saputra itu unik ya, very unique ya. Tapi kalau we talking about personal branding, do you think kalau misalnya kita nggak authentic nih, kita pakai topeng kita, we're being someone that we're not. Do you think itu actually bisa translate into success in the long term, atau lama kelamaan orang akan tahu nih bahwa sebetulnya lu bukan orang yang seperti lu tunjukin di social media? Itu akan nggak beneficial untuk semua orang sih. Again, audience pasti akan kecewa, lu nggak integritas. Yang kedua adalah lu jadi batu sandungan. Kayak apakah lu nyaman menjadi orang lain di kamera? Dan ketika semua orang ketemu lu, kenal lu, ini ya Brian yang di social media ya. Misalnya nih, gue nggak bisa ngomongin saham, tapi gue ngomongin saham terus nih, scriptwriter gue jago. Ya. Ntar pas ketemu orang diundang ke event podcast kayak gini, lu tanya-tanya saham. Itu kan live event kan, gak mungkin tiba-tiba ada earpiece di sini. Iya, batu sandungan. Ya, Dan you will feel malu lah. Gitu. Jadi gimana kalau misalnya kita nih, kita mau authentic ya depan kamera gitu, kita mau jadi our own personal self, tapi kita self conscious nih, kita mungkin malu dengan diri kita sendiri, kita nggak bisa terima dengan diri kita sendiri, mungkin dari segi fisik ataupun dari segi personality kita nggak bisa terima. Nah itu gimana caranya supaya kita bisa have that self confidence untuk bisa nunjukin di social media kita? I think if you know the results, insecurity doesn't matter anymore ya. Karena let's say aku selalu tanya, kalau gue kasih lu 100 juta sekarang juga, tapi lu harus bikin 100 konten dan 100 orang bakal benci konten lu mau gak? Banyak orang jawab mau loh.
Yalah 100 juta cuma bikin konten ya paling benci gue nggak kenal. Dari konten tuh lu bisa dapat ratusan juta bahkan miliaran. You only see the problem, you only see the setbacks. Lu nggak lihat opportunity apa yang ini bisa bawa. Gitu Ya. analoginya. Ya, jadi mungkin banyak orang yang sebetulnya masih mau cloud ya. Kan istilah zaman sekarang cloud gitu kan. Walaupun memang ada negative publicity tapi orang tetap mau ya. Betul. Ya. Betul. It's a very interesting sih. It's a very interesting world. Tadi kan ngomong-ngomong tadi about Bobby Saputra ya, about like this kind of personal branding. Itu kira-kira kalau kita mau bikin personal branding yang lucu, yang humoris, apakah itu memang zaman sekarang anak-anak muda tuh suka? Atau kenapa orang-orang tuh drawn to characters yang memang absurd ya, mungkin seperti Bobby Saputra ataupun yang lain-lain? Dia itu memainkan 2 psikologi di social media. 1 ekstremis, 2 contrarian. So dia adalah ekstremis kaya banget, bukan kayak nanggung gitu. Kayak nanggung ya. Iya. So gini, kalau lu jelek banget atau lu cakep banget lu bakal sukses di social media. Pasti ya. Tapi kalau muka lu tengah-tengah ya jangan manfaatin looks. Either lu cakep banget atau lu jelek banget lu viral gitu. So main di ekstremis. Bobby Saputra main ekstremis. Oh dia kaya banget. Kedua adalah contrarian. Dia melakukan sesuatu yang konotasinya gak banyak orang kaya gitu gak lakuin kayak gitu loh. Yeah. Orang kaya mana yang beneran kaya yang flexing banget. Yeah. Kayak ngomongnya terlalu ngalor ngidul gitu lah. Tapi kerennya justru yang kayak gitu tuh disukain sama orang. Dan gue lihat banyak karakter-karakter, bukan hanya dia aja ya, tapi di TikTok juga banyak sekali yang mungkin main peran yang songong lah, yang yang sok-sok kaya ataupun sok-sok keren, sok-sok ganteng, sok-sok cantik. Tapi justru orang jadi suka gitu karena mereka melihat ada sense of sarcasm-nya juga di dalam konten-konten and mereka. it's a skill. Lu lihat deh banyak orang yang flexing malah dihujat abis-abisan. Iya, atau gimana? Itu kan very thin line between orang-orang yang dihujat sama orang-orang yang memang bisa berhasil dengan cara seperti begitu kan. I think itu skill dan genius dan persona. So you never can be Bobby Saputra. Ya. Dia genius, dia punya skillnya, dia punya personanya, cocok gitu loh. Dia layak lah. Muka dia kelihatan kayak orang kaya gitu. Kalau misalnya orang lain kayak gue nih misalnya kayak gitu kan belum tentu bisa gitu kan. Kita mungkin sulit bro. Iya. Bobby Saputra ganteng, kelihatan kaya. Iya. Jadi mendukung. Ya jadi mungkin perlu kita cari jati diri kita tuh kayak gimana. Betul. Nanti kita juga bikin personal branding sesuai dengan kita sendiri ya. Betul. Don't try to be someone else ya. Of course. Ya. Oke. Nah kalau misalkan banyak orang yang bilang nih networking itu penting banget. Gimana caranya sih supaya di digital age seperti sekarang orang tuh bisa bangun networking dengan cara seperti apa? Oke. Banyak orang networking itu nih, banyak orang yang biasa-biasa aja susah dapat network karena mereka ekspektasinya terlalu tinggi. Mereka masih level 0, mereka udah mau bergaul sama orang terkaya di Indonesia sama level 100. Orang-orang kaya ini waktu mereka itu seperti benih, terbatas. Dan mereka pasti pengen tanam benih yang terbatas ini di tanah yang tersubur. Lu siapa bro? Jadi dari level 0 cari mentor dulu yang level 3. Lu level 0 Gitu cari ya? mentor dulu yang level 2. Lu salib yang level 2 baru naik level 5. Waktu mereka terbatas, mereka tanam di benih yang tersubur. Emang kita kira yang nyamperin orang-orang yang miliarder super sukses itu sedikit. Banyak banget yang pengen ngopi ngobrol sama mereka dan waktu mereka terbatas. Ya, Jadi mereka pasti pilihnya tanah-tanah yang paling subur. Jadi kuncinya adalah kita cari dulu orang yang mungkin levelnya di atas kita, bukan yang di atas kita, tapi jangan yang terlalu jauh juga ya. Kalau dapat hoki, cuman ya udah keep your ini 0 ke 5, 5 10, 10 20 gitu kan. Iya. Terus kita tahu dari mana nih? Kita tuh sekarang tuh ada di dalam tahapan level mana? How do we know that? Comparison, I think comparison gak selalu negatif. Oke, mau cari mentor kan banyak. Mau bantu kita dalam spiritual, cek spiritualnya dia. Mau lihat financialnya simple sih. Mau cari apa dari dia? Bisa aja nih, contoh kita ngobrol. Maybe your financial is way higher than me. Gitu kan. Tapi bisa aja my knowledge about content is higher than you. Gitu. Jadi ya itu namanya networking. Saling mengisi kosong. Sedangkan kalau cari mentor adalah gue bener-bener kosong belum, gue terima semua dari lu. Jadi itu bedanya lagi mentoring sama networking. Orang akan lebih mau networking karena lu bisa A, gue nggak bisa A, tapi gue bisa B, lu nggak bisa B, sambung networking. Ya mentoring lebih susah dapet karena basically gue serap semua dari lu gitu. Iya. So punya value. You have to have your own value juga supaya nanti kalau orang mau networking sama lu ya you have something to give juga ya. Betul. Ya. Itu very good insight sih bro. Bahwa kita tuh kalau memang mau networking ya kita cari orang nggak harus yang bener-bener jauh dalam segala aspek lebih bagus daripada kita. Tapi tahu aja 1 atau 2 hal yang mungkin kita nggak tahu, yang kita nggak bisa dan kita bisa
exchange those kinds of Be values. objektif aja. Ya. Keren. Oke, last but not least nih, gue ada pertanyaan ya. Menurut lu apa hal yang paling keren dari jadi seorang Gen Zpreneur? Hal paling keren yang aku percaya adalah aku dampaknya banyak arah. Ya, jadi sejak aku punya bisnis, aku bisa berdampak ke tim aku. Aku bisa sharing mereka value, aku bisa build mereka dapat income yang good. Dua, dampak aku ke klien. Udah pasti kalau aku nggak ada value, klien aku nggak terdampak. Tapi so far ya klien aku terdampak semua. Mereka semua puas ya dari hasilnya ya? High win rate. High win rate. Namanya bisnis aku nggak bisa bohong. Pasti ada beberapa yang kecewa. Aku jujur. Cuman I have a very high win rate gitu. Jadi aku giving value ke klien, aku berdampak ke mereka. Gini, aku bikin personal branding ke klien aku, jadi aku bantu klien aku berdampak ke orang lain lagi. Banyak banget arahnya. Terus aku berdampak ke diri aku. Saat aku menjalani bisnis, aku grow as a person. Aku terus diasah. Dan dengan uang yang aku dapetin, aku bisa berdampak lebih banyak orang lagi, ke orang tua aku. Jadi ini mau ngapain pun berdampak gitu. I think the keyword yang gue nangkep dari apa yang lu sharing ya selama beberapa lama ini itu tentang impact ya. Yes. You want to create a very positive impact on your society, not just in terms of financial, tapi juga you're thinking about social juga, you're thinking about maybe spiritual impact juga, ataupun ya pokoknya impact terhadap orang lain yang mungkin bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar Brian sendiri. Exactly. Ya. Okay, thank you so much bro for your time. Thank I you so really much. appreciate a lot of things yang kita bisa sharing gitu ya. Gue juga belajar banyak dari lo tentang how do you manage people, how do you network, how do you find people who have greater value than you gitu ya. Karena ini semua tuh very important when it comes to starting a new business. Yes. Apalagi kalau kita Gen Z sekarang mau jalanin satu bisnis itu tentunya nggak gampang. Pasti perlu komunitas supaya kita nggak sendirian. Dan kalau kita punya komunitas, kita didukung personal branding yang kuat juga. Ya, who knows gitu kan. Yes. I mean the sky is the limit for us. Yes. Ya, Alright. oke, sekali lagi thank you Thank Brian you. for your time man. Ya, Thank you. see you again in the next episode. Always happy to share. Oke, thank you Dadah. semuanya dari Toxic. Ya, see you in the next episode. Don't forget to like, comment, and subscribe to Toxic. Instagramnya ada di sini. Ya, nanti juga kita bisa link to Gen Z Strong, Gen Strong ya di sini dan juga Brian Kandani. Yes. Oke, thank you so much guys. See you in the next episode. Bye-bye. Toxic. Talking asik tanpa toxic.